Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3333 Rumah Prajurit Lain. Anggota klan pertempuran Kera Dunia Bawah Dewa-Dewa menyerang. Dia meninju, dan kekosongan meledak. Tekanan tinju yang mengerikan langsung menyelimuti kepala bajak laut itu. Tuhan, Dewa yang Maha Esa. Sang pemimpin bajak laut meraung ketakutan, tetapi sesaat kemudian, tubuhnya meledak dan berubah menjadi abu. Melawan seorang penguasa yang surgawi, seorang raja surgawi puncak hanya dapat dibunuh dalam hitungan detik. Berlari. Ketika para bajak laut melihat pemimpin bajak laut mereka terbunuh dalam sekejap, mereka hampir mati ketakutan meskipun mereka semua putus asa. Mereka berbalik dan berlari. Akan tetapi, bagaimana mungkin orang-orang ini bisa lolos dari tangan klan pertempuran Kera Gelap? Banyak anggota klan pertempuran Kera Bawah menyerang ke depan. Dengan setiap gerakan yang mereka lakukan, sejumlah besar bajak laut antar bintang terbunuh. Lu Ming menggunakan batu napas bayangan untuk merekam segalanya. Batu pernapasan gambar semacam ini telah disempurnakan secara khusus oleh Departemen Dewan Militer. Batu ini sangat ajaib dan bahkan dapat membedakan tingkat kultivasi. Siapapun yang terekam oleh batu pemusnah bayangan akan dapat membedakan tingkat kultivasi mereka. Ini juga untuk memudahkan pencatatan kontribusi mereka. Semakin kuat musuh yang terbunuh, semakin banyak pula penghargaan yang akan diperolehnya. Tak lama kemudian, hampir semua bajak laut antar bintang di planet ini terbunuh. Hanya ada beberapa orang kecil yang melarikan diri dengan panik. Lu Ming dan yang lainnya tidak peduli dengan mereka. Setelah mengumpulkan semua cincin penyimpanan bajak laut antar bintang, mereka pergi ke sarang bajak laut antar bintang dan menemukan banyak harta karun. Berbagai macam material pandai besi, material alkimia, dan artefak dewa dari berbagai tingkatan ditumpuk seperti gunung. Lu Ming menyimpannya tanpa ragu-ragu. Di masa depan, untuk pembangunan, seiring bertambahnya jumlah manusia, ini semua akan berguna. Setelah membersihkan semua harta karun dan memastikan tidak ada yang tersisa, mereka pergi. Di arah luar galaksi, teriakan pertempuran masih memekakkan telinga, dan pertempuran sengit masih berlangsung. Ayo kita lihat, Lu Ming berkata sambil terbang ke arah itu bersama klan pertempuran Kera Gelap. Ketika mereka mendekati medan perang, mereka mendapati bahwa teriakan dan pembunuhan telah melemah. Bajak laut antar bintang telah dikalahkan. Sejumlah besar bajak laut antar bintang telah terbunuh, dan beberapa yang tersisa telah melarikan diri dengan panik. Lalu sekelompok orang bergegas mendekat. Ketika mereka melihat Lu Ming, mereka langsung menyerangnya. Jumlah mereka banyak, lebih dari 10.000 orang. Adapun Lu Ming dan yang lainnya, jumlah mereka hanya 100 orang. Perbedaan jumlahnya terlalu besar. Bajak laut antar bintang, bunuh mereka. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berjubah kuning yang tampak berusia 30-an. Tatapannya dingin saat memberi perintah. Lu Ming terdiam. Orang-orang ini memperlakukan mereka sebagai bajak laut antar bintang. Desir, desir, desir. Dalam sekejap, setidaknya ada beberapa ratus serangan yang ditujukan pada Lu Ming dan yang lainnya. Kekuatannya sangat mengejutkan. Mengaum, salah satu prajurit klan Kera Kegelapan berteriak marah. Dia mengeluarkan perisai besar dan meletakkannya di depannya, menangkis semua serangan. Alasan utamanya adalah Lu Ming tidak memberikan perintah untuk menyerang. Jika tidak, klan petarung Kera Dunia Bawah tidak akan hanya bertahan tetapi juga akan melakukan serangan balik. Tunggu sebentar, kalian semua dari dinasti suci kekosongan besar, kan? Kami juga dari dinasti suci kekosongan besar. Lu Ming berteriak keras, suaranya bergema di seluruh area. Berhenti. Setelah mendengar bahwa Lu Ming dan yang lainnya berasal dari dinasti suci kehampaan besar, pemuda itu melambaikan tangannya dan semua orang menghentikan serangan mereka. Kamu dari dinasti suci yang sangat hampa. Pemuda itu menatap Lu Ming dan yang lainnya. Benar sekali, kami berasal dari kediaman prajurit dinasti suci yang sangat hampa. Batu bayangan ini bisa menjadi saksi kita, kata Lu Ming. Mata pemuda itu melirik dua kali ke arah batu napas bayangan di atas kepala Lu Ming. Jelas, dia sudah mempercayai kata-kata Lu Ming. Jadi, kamu dari rumah prajurit lain. Jadi, kamu sudah masuk ke sarang lama bajak laut antar bintang ini. Petik 2. Pemuda berjubah kuning itu bertanya. Benar sekali, sarang lama bajak laut antar bintang telah dibobol.
Kami awalnya ada di sini untuk membantu Anda. Kata Lu Ming. Hahaha, datang membantu kami. Konyol, hanya dengan sedikit dari kalian. Di samping pemuda berjubah kuning itu, seorang pria kekar tertawa liar dan penuh penghinaan. Yang lainnya pun tertawa. Baiklah, aku sudah selesai. Pemuda berjubah kuning itu mengangkat tangannya, dan orang-orang itu berhenti tertawa. Karena kau telah membobol sarang lama bajak laut antar bintang, harta karun di sarang lama itu seharusnya berada di tanganmu, benar kan? Serahkan saja padaku dan aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Kata pemuda berjubah kuning. Lu Ming agak terdiam. Mengapa orang ini begitu percaya diri? Kami adalah orang-orang yang berhasil menghancurkan sarang lama bajak laut antar bintang. Harta karun bajak laut adalah rampasan perang kami. Mengapa kami harus menyerahkannya kepada Anda? Petik 2. Lu Ming agak terdiam. Kalian berhasil menerobos. Jika kita tidak menahan kekuatan utama bajak laut antar bintang tadi, bagaimana kalian bisa memiliki kesempatan untuk menerobos sarang bajak laut antar bintang? Aku sudah bersikap lunak dengan tidak mengejar fakta bahwa kalian mencuri kreditku dengan memanfaatkan celah hukum. Sekarang kalian ingin mengambil alih harta karun bajak laut antar bintang. Kalian benar-benar gila. Jika kamu tidak menyerahkannya hari ini, maka jangan pergi. Pemuda berjubah kuning itu berkata dengan dingin. Lu Ming benar-benar terdiam dan hampir tertawa terbahak-bahak. Orang tua ini sungguh terlalu percaya diri. Lu Ming mengamatinya dan menyadari bahwa orang terkuat di samping pemuda berjubah kuning itu hanya berada pada alam Raja Dewa tingkat ke-8. Mereka yang pernah bertarung dengan mereka sebelumnya bukanlah pasukan utama bajak laut antar bintang. Ada eksistensi puncak Raja Dewa di sarang lama bajak laut antar bintang. Jika Lu Ming tidak bergegas masuk dan memusnahkan puncak Raja Dewa bajak laut antar bintang, pemuda berjubah kuning itu akan menderita kerugian besar bahkan jika dia tidak memusnahkan seluruh pasukan. Lu Minglah yang menyelamatkan mereka. Namun, bagi pemuda berjubah kuning dan yang lainnya, Lu Ming dan yang lainnya telah memanfaatkan situasi tersebut. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan, ayo pergi. Lu Ming tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan pihak lain. Dia berbalik dan hendak pergi. Kau ingin pergi. Jika kau tidak menyerahkan harta karun itu hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Hancurkan harta karun itu, dan bunuh siapapun yang melawan. Pemuda berjubah kuning itu berteriak. Ledakan, ledakan, ledakan. Seketika, para pembangkit tenaga listrik di samping pemuda berjubah kuning itu meledak dengan aura dan hendak menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Kamu mencari kematian. Beberapa anggota klan pertempuran kera gelap berteriak marah. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin saat mereka melangkah maju, dan aura kekerasan mereka membumbung tinggi ke langit. Semua anggota klan pertempuran kera bawah berada pada tingkat ke-8 alam Raja Dewa. Adapun dewa-dewa dan prajurit kera dunia bawah Raja Dewa Puncak, mereka tetap berada di sisi Lu Ming dan tidak menyerang. Mereka bahkan tidak melepaskan aura mereka. Di mata mereka, meskipun pemuda berjubah kuning dan kelompoknya memiliki keunggulan jumlah, mereka tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Berhenti, kepala prefektur, tunggu. Pada saat ini, seorang lelaki tua di samping pemuda berjubah kuning dengan cepat berteriak dan menghentikan tindakan orang-orang itu. Wajah pemuda berjubah kuning itu memancarkan cahaya dingin, mengapa kita berhenti? Meskipun mereka memiliki beberapa Raja Dewa tingkat 8, kita memiliki begitu banyak orang. Itu sudah cukup untuk membunuh mereka. Kepala prefektur, saya merasa orang-orang ini bukan masalah sepele. Mungkin ada beberapa ahli di antara mereka. Jika kita benar-benar harus bertarung, bahkan jika kita menang, saya khawatir kita akan menderita kerugian besar. Keuntungan tidak dapat menutupi kerugian. Orang tua itu mengirim pesan kepada pemuda berjubah kuning. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Pemuda berjubah kuning itu mengerutkan kening. Dia masih merasa bahwa mereka bisa menghadapi Lu Ming dan yang lainnya. Dia tidak ingin membiarkan mereka lolos begitu saja. Bab 3334 datang untuk membunuh. Pemuda berjubah kuning itu tetap tidak ingin melepaskan Lu Ming dan yang lainnya, meski beberapa di antara mereka sudah berada di alam Raja Dewa ke-8, yang mana berada di luar dugaannya. Akan tetapi, mereka memiliki puluhan ribu orang sementara kelompok Lu Ming hanya memiliki ratusan orang. Ia sangat yakin bahwa ia dapat memusnahkan kelompok Lu Ming. Kepala istana,
Orang-orang ini kelihatannya tidak dikenal. Mereka pasti pendatang baru di istana kita. Kita tunggu saja waktu yang tepat dan kembali untuk mencari tahu di mana mereka tinggal. Lalu, kita bunuh mereka. Pada saat yang sama, kita bisa membawa 3 tetua Xuanming bersama kita. Orang tua itu melanjutkan. 3 tetua Xuanming. Pemuda berjubah kuning itu mengerutkan kening. Kita hanya bisa melakukan ini sekarang. Kita akan menyetujui persyaratan mereka dan membiarkan mereka membantu. Dengan 3 tetua Xuanming, kita bisa membalas dendam untuk hari ini. Orang tua itu memberi usul dengan ekspresi yang bijaksana. Pemuda berjubah kuning itu merenung sejenak dan akhirnya mengangguk. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kemudian, dia menatap Lu Ming dan berkata, Nak, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Ayo pergi. Lalu dia berbalik dan pergi. Lebih dari 10.000 orang mengikuti pemuda berjubah kuning itu dan terbang ke kejauhan, menghilang ke langit berbintang dalam sekejap mata. Ampuni nyawaku. Lu Ming menyentuh hidungnya, merasa tak bisa berkata apa-apa. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kembali kehidupan mereka. Lu Ming menebak kalau pemuda berjubah kuning itu pastilah salah satu anak ajaib dari angkatan sebelumnya di Akademi Suci Kerajaan Kekosongan Besar, atau mungkin saja dia berasal dari angkatan yang lebih awal lagi. Lu Ming tidak mau repot-repot berpikir terlalu banyak. Dia membawa orang-orangnya dan kembali ke bintang naga tersembunyi. Sebenarnya, tebakan Lu Ming benar. Pemuda berjubah kuning itu adalah anak ajaib dari Akademi Suci Kerajaan Void Agung. Selama pertemuan terakhir Akademi Suci Kerajaan Void Agung, dia menduduki peringkat ke-18. Nama orang ini adalah Huang Dong. Dia bukan berasal dari klan bergengsi, melainkan dari pasukan kecil. Di antara banyak orang kesayangan surga, dia bisa dianggap sebagai orang biasa. Huang Dong juga dapat dianggap sebagai seorang jenius yang tak tertandingi, tetapi dia menduduki peringkat ke-18, jadi dia tidak menerima token pembukaan rumah besar. Namun, ia terlahir sebagai rakyat jelata dan bertekad untuk mendirikan klannya sendiri. Ia berkultivasi dengan sekuat tenaga di Akademi Suci Kekosongan Besar dan kemudian masuk Angkatan Darat. Ia memberikan beberapa kontribusi dan mampu memperoleh token pembukaan klan. Setelah sekian lama bekerja keras, meskipun ia masih seorang prajurit, ia telah mengumpulkan sekelompok ahli. Mereka tidak lemah, tetapi ahli terkuat di bawahnya hanya berada di tingkat ke-8 alam God King. Tidak ada puncak God King. Begitu Huang Dong kembali, dia mengirim orang untuk menanyakan tentang Lu Ming dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya mengetahuinya. Jadi, kamu ada di bintang naga yang tersembunyi. Kamu baru. Kamu berani mengambil penghargaan dan harta karunku. Aku akan memberitahumu bahwa tidak mudah untuk bertahan hidup di medan bintang campuran surga. Huang Dong berkata dengan dingin, lalu terbang keluar. Tidak lama kemudian, ia tiba di sebuah ngarai dan melihat 3 lelaki tua. Tuan Prefektur Huang Dong, apakah Anda sudah mempertimbangkan kondisi kami? Lelaki tua botak di tengah 3 lelaki tua itu tersenyum tipis. Matanya memancarkan cahaya dingin. Ketiga tetua itu disebut sebagai 3 tetua Xuanming. Mereka adalah kultivator nakal dari wilayah bintang keos di langit. Mereka sangat kuat dan telah mencapai puncak alam Raja Surgawi. Sebelumnya, Huang Dong ingin mengundang 3 tetua Xuanming untuk bergabung dengannya. Namun, dengan kultivasi God King mereka yang berada di puncak, bagaimana mereka bisa bergabung dengan kediaman prajurit dengan mudah? Dia telah mengundang mereka berkali-kali, dan ketiga tetua Xuanming akhirnya mengajukan satu syarat. Selama Huang Dong menyetujui syarat itu, mereka akan bergabung. Namun, kondisi itu benar-benar menempatkan Huang Dong dalam posisi sulit, jadi dia ragu-ragu dan tidak setuju. Tapi sekarang, Huang Dong memutuskan untuk setuju. Dia sangat membutuhkan kekuatan dari 3 tetua Xuanming. Dengan bergabungnya 3 tetua Xuanming, dia dapat melenyapkan Lu Ming dan dengan cepat memperluas pasukannya untuk melenyapkan lebih banyak bajak laut. Pada saat itu, peningkatan hunian jenderal hanya masalah waktu saja. Kalau tidak, dengan kekuatan yang dimilikinya, siapa yang tahu berapa lama dia harus berjuang untuk bisa dipromosikan ke kediaman jenderal. Baiklah, saya setuju dengan syarat Anda, kata Huang Dong. Bagus, hahaha. Kalau begitu, mulai sekarang, kita adalah orang-orang kepala istana. Aku harap kita bisa bekerja sama dengan bahagia di masa depan. Ketiga tetua Xuanming tertawa. Aku punya sesuatu yang aku butuh bantuanmu,
kata Huang Dong sambil tersenyum, bantu aku membunuh orang baru yang baru saja datang ke galaksi Tianhun. Kamu baru di rumah ini, tidak masalah. Ketiga tetua klan misterius itu langsung menyetujui. Pada hari kedua, Huang Dong membawa sejumlah besar ahli dan 3 tetua Xuanming bersamanya saat ia berangkat menuju Bintang Naga Tersembunyi. Bintang Naga Tersembunyi, Kota Naga Kekaisaran. Itu adalah kota yang baru dibangun. Itulah nama yang diciptakan oleh Lu Ming. Kembali ke benua gurun suci, Lu Ming telah mendirikan aliansi naga dan membangun sebuah kota yang disebut Kota Naga Kekaisaran. Alasan pemberian nama ini juga untuk mengenang saat-saat ketika ia masih muda. Kota Naga Kekaisaran sangat sepi saat ini karena Lu Ming hanya membawa beberapa ratus anggota klan tempur kera hitam bersamanya. Oleh karena itu, sebagian besar tempat di kota besar itu tidak berpenghuni. Hanya beberapa tempat penting yang dijaga oleh klan tempur kera hitam. Bosan, Lu Ming berlatih tanding dengan Qiu Yue dan melatih keahlian rahasia asal-usulnya. Tiba-tiba, tatapan Lu Ming melihat ke kejauhan. Menarik. Lu Ming bergumam. Dengan penglihatannya saat ini, dia bisa melihat apa yang terjadi di langit berbintang. Pada saat ini, dia melihat sekelompok orang bergegas menuju Bintang Naga Tersembunyi, lalu menerobos atmosfer dan bergegas menuju Kota Naga Kekaisaran. Kelompok orang ini tentu saja adalah Huang Dong dan kelompoknya. Ada sesuatu yang terjadi. Qiu Yue, ayo kita pergi dan melihatnya. Lu Ming berkata pada Qiu Yue. Keduanya melesat menuju gerbang kota. Dari seluruh penjuru kota, banyak sosok berdatangan ke sisi Lu Ming. Mereka semua adalah orang-orang kuat dari klan Nether Ape Battle. Segera, lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik klan pertempuran kera gelap berkumpul di sekitar Lu Ming dan tiba di gerbang kota. Pada saat ini, Huang Dong telah tiba di luar Kota Naga Kekaisaran bersama para prajurit kuatnya. Hancurkan kota ini. Tatapan mata Huang Dong dingin saat dia memberi perintah langsung. Bang-bang. Seketika ribuan sosok melangkah keluar, mengguncang kehampaan. Ada ribuan prajurit berbaju besi dari berbagai ras. Mereka semua memegang pedang emas yang berkilauan di tangan mereka. Inilah pengawal pedang emas yang dibentuk Huang Dong, pasukan elit di bawahnya. Menyerang. Huang Dong memerintahkan. Membunuh. Ribuan pengawal Golden Saber berteriak dan menyerang pada saat yang sama. Pedang emas mereka menebas ke arah Imperial Dragon City. Tiba-tiba ribuan lampu pedang menyambar ke arah Kota Naga Kekaisaran. Masing-masing aura bila itu panjangnya ratusan ribu mil, seolah-olah hendak membelah Kota Naga Kekaisaran menjadi dua. Kamu mencari kematian. Beberapa anggota klan pertempuran kera dunia bawah di samping Lu Ming berteriak dingin dan hendak menyerbu keluar. Jangan bergerak dulu. Lu Ming melambaikan tangannya dan menghentikan ahli dari klan pertempuran kera bawah. Di sekitar Imperial Dragon City, ada formasi yang dibentuk oleh Lan Sang. Setelah periode persiapan ini, formasi tersebut telah selesai. Menurut Lan Sang, itu sudah cukup untuk memblokir serangan dewa tingkat pertama. Orang-orang ini hanya bermimpi jika mereka ingin menghancurkan kota Kaisar Naga. Terlebih lagi, Lu Ming juga ingin melihat seberapa kuat rumah prajurit galaksi Tianhun sehingga dia bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik. Bab 3335 gunakan semuanya. Lu Ming tidak membiarkan para ahli klan pertempuran kera bawah mengambil tindakan. Dia ingin melihat seberapa kuat rumah prajurit galaksi Tianhun. Akhirnya, ribuan cahaya bila emas menghantam Kota Naga Kekaisaran. Pada saat ini, rune yang padat muncul di tembok kota di sekitar Imperial Dragon City. Rune yang tak terhitung jumlahnya saling terjalin dan membentuk susunan yang besar. Perisai cahaya transparan menutupi seluruh Kota Naga Kekaisaran. Ledakan, ledakan. Suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar saat ribuan bilah cahaya menghantam perisai cahaya transparan. Namun, perisai cahaya itu hanya bergetar sedikit sebelum semua bilah cahaya itu hancur dan menghilang. Jadi mereka telah menyiapkan formasi yang hebat. Ekspresi Huang Dong membeku sesaat sebelum dia mendengus dingin. Apa kalian pikir kalian bisa menghentikanku dengan formasi? Kalian, serang. Huang Dong melambaikan tangannya, dan lebih banyak ahli melangkah keluar dan datang ke tembok kota. Kali ini, Huang Dong juga membawa lebih dari 10.000 orang, semuanya adalah pasukan elit di bawah komandonya. Sekarang, dia telah mengirimkan 5.000 orang. Merusak. 5.000 orang berteriak dan menyerang pada saat yang sama.
Kebanyakan dari mereka adalah dewa surgawi tingkat tinggi dan 10 hingga 20% dari mereka adalah Raja Dewa. Meskipun Starfield Chaos Heaven sama dengan Starfield Kin Heaven, itu juga Starfield. Namun, dalam hal kekuatan, itu adalah dunia yang berbeda. Di satu sisi, medan bintang kekacauan surga jauh lebih besar daripada medan bintang surga Kin. Hal yang terpenting adalah kondisi kultivasi di wilayah bintang kekacauan surga jauh lebih baik daripada wilayah bintang surga Kin. Sumber dayanya melimpah, dan ada banyak planet yang kaya sumber daya. Para petani tidak dapat hidup tanpa sumber daya. Dengan sumber daya yang melimpah, sudah sewajarnya jika semakin banyak pembangkit tenaga listrik yang lahir. Di Kin Heaven Starfield, yang terkuat hanya berada di level keempat dari Divine King Realm. Namun, di Heaven Chaos Starfield, ada banyak Divine King level keempat. Tidak ada cara untuk membandingkannya. Ambil contoh Huang Dong. Dia hanya seorang prajurit biasa, tetapi dia sudah memiliki banyak ahli alam Raja Dewa. Dia dapat dengan mudah memusnahkan seluruh Cutian atau Qintian Starfield. 5.000 orang dan 5.000 serangan semuanya jatuh pada formasi pertempuran besar di luar kota Kaisar Naga. Ledakan dahsyat meledak, menimbulkan gelombang dahsyat. Ki kuat tak berujung menyebar ke segala arah. Namun, di dalam kota Kaisar Naga, semuanya tenang, tanpa fluktuasi apapun. Semua serangan diblokir. Lagi, melanjutkan. Serang, teriak seseorang, 5.000 ahli terus menyerang. Namun, setelah beberapa saat, kota Naga Kekaisaran masih aman dan tentram, kecuali 5.000 orang tokoh kuat yang terengah-engah karena kelelahan. Sialan, kalian semua, serang. Serang bersama. Aku tidak percaya kita tidak bisa menghancurkan formasi ini. Huang Dong meraung. Meskipun dia tidak dapat menghancurkan formasi besar kota Kaisar Naga untuk saat ini, dia menjadi lebih percaya diri. Dia yakin bahwa Lu Ming tidak memiliki banyak orang kuat di sekitarnya. Kalau tidak, Lu Ming tidak akan tinggal di kota dengan patuh dan tidak berani keluar. Jika Lu Ming memiliki ahli yang menakutkan di sisinya, dia akan membunuh dan melarikan diri. Dia pikir Lu Ming takut pada mereka, jadi dia bersembunyi di kota dan mengandalkan formasi untuk melawan, tidak berani keluar. Selama dia dapat menghancurkan susunan ini, dia akan dapat memusnahkan Lu Ming dan yang lainnya serta memperoleh harta karun para bajak laut antar bintang dan bahkan harta karun Lu Ming. Ledakan, ledakan. Kelompok ahli terkuat di sekitar Huang Dong mulai bergerak. Kelompok ahli ini terdiri dari sekitar 20 orang. Mereka semua adalah eksistensi di tingkat ketujuh alam God King dan di atasnya. 4 di antaranya berada di alam Raja Dewa tingkat ke-8, sedangkan 17 lainnya berada di alam Raja Dewa tingkat ke-7. Ini adalah 80% dari kekuatan di bawah Huang Dong. Begitu para ahli ini melancarkan serangan, ki mereka begitu dahsyat sehingga seluruh planet bergetar sedikit. Serangan mereka bagaikan badai, membombardir kota Naga Kekaisaran. Namun, itu tetap tidak berguna. Ketika serangan mereka mendarat pada formasi Imperial Dragon City, mereka hanya bisa mengguncangnya sedikit dan tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Mereka tidak mempercayainya dan terus menyerang, tetapi hasilnya sama saja. Setelah puluhan kali pindah, kota Naga Kekaisaran aman dan tenteram. Inikah kekuatanmu? Kau terlalu naif jika kau pikir kau bisa membunuhku dengan kekuatan yang sangat kecil. Kartu truf dan jurus pembunuh apa lagi yang kau miliki? Cepat gunakan itu, aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan denganmu di sini. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh, suaranya yang menghina menyebar jauh dan luas. Anak ini, wajah Huang Dong menjadi pucat saat mendengar ini. Kalian bertiga, terima kasih atas perhatiannya. Setelah itu, Huang Dong menangkupkan tinjunya ke arah 3 lelaki tua di sampingnya. Ketiga lelaki tua itu adalah 3 tetua Xuanming. Serahkan pada kami. Yang tertua dari 3 tetua Xuanming, si lelaki tua botak, berbicara dengan penuh percaya diri. Kemudian mereka terbang dan tiba di langit di atas kota. Ledakan, aura mengerikan keluar dari tubuh mereka, dan suhu yang sangat rendah menyebabkan suhu dunia turun tajam. Banyak bawahan Huang Dong menggigil dan segera mundur, tidak berani tinggal karena takut mati kedinginan. Kemudian, sebilah pedang raksasa muncul di atas masing-masing 3 tetua Xuanming. Pedang raksasa itu tampaknya terbuat dari es, dan memancarkan hawa dingin yang lebih mengerikan. Masing-masing pedang raksasa itu panjangnya jutaan mil. Puncak Raja Dewa, 3 puncak Raja Dewa.
Kekuatan kediaman prajurit ini tidak buruk. Hati Lu Ming tergerak, memotong. Ketiga tetua Xuan Miao berteriak bersamaan dan pedang besar mereka menebas ke bawah. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga pedang raksasa itu menghantam penutup cahaya transparan di atas kota Kaisar Naga, menimbulkan suara ledakan yang mengguncang bumi. Udara dingin menyebar, tetapi perisai cahaya transparan hanya bergetar beberapa kali dan tidak pecah. Ini, bagaimana ini mungkin? Bahkan Raja Dewa Puncak pun tidak dapat menembusnya. Susunan agung ini juga terlalu tangguh. Bawahan Huang Dong semuanya terkejut. Ekspresi Huang Dong juga sangat muram. Tatapan mata ketiga tetua Xuan Ming berubah serius saat mereka meneruskan serangan mereka. Mereka telah menggunakan kartu truf mereka dan melancarkan pemboman dahsyat, tetapi formasinya tidak terluka. Tiga Raja Dewa Puncak, apakah ini kartu truf Anda? Apakah ada yang lebih kuat? Gunakan semuanya. Lu Ming melanjutkan. Nak, apa kau pikir kau bisa aman dan selamat dengan bersembunyi di dalam tempurung kura-kura? Kalau kau mampu, kau bisa bersembunyi di sana selamanya. Huang Dong berkata sambil menggertakkan giginya. Semakin dia memandang Lu Ming, semakin dia merasa bahwa dia menjijikkan. Jadi kamu benar-benar tidak punya kartu truf. Sekarang giliranku. Ayo pergi, kata Lu Ming. Dia melambaikan tangannya dan terbang keluar kota. Qiu Yue dan anggota klan pertempuran kera gelap lainnya mengikuti di belakangnya. Dalam sekejap, Lu Ming berjalan keluar dari area yang dicakup oleh susunan itu. Keluar, keluar. Huang Dong sedikit terkejut. Entah mengapa, tiba-tiba ada firasat buruk di hatinya. Dia bukan orang bodoh. Lu Ming sudah melihat kemampuan bawahannya. Jika dia masih berani keluar dari formasi, pasti otaknya bermasalah atau dia punya sesuatu yang bisa diandalkan. Dilihat dari sudut pandang manapun, Lu Ming tidak terlihat seperti orang yang otaknya bermasalah. Kau keluar. Bagus, sekarang mati saja. Salah satu dari tiga tetua Xuan Ming berteriak dingin dan menamparnya. Telapak tangan es yang besar menekan Lu Ming, mencoba membunuhnya. Berani sekali. Seorang ahli dari klan pertempuran kera bawah di samping Lu Ming berteriak. Dia melesat ke langit dan melayangkan pukulan. Ledakan. Pohon palem es itu meledak. Ahli klan pertempuran kera hitam itu tidak berhenti. Dia dengan cepat menyerbu ke arah lawannya, dan cahaya tinjunya menembus udara ke arah lawannya. Bab 3336, Kaulah yang memohon padaku. Raja Dewa Puncak. Tetua dari tiga tetua Xuan Ming berteriak kaget. Dia melepaskan kekuatan penuhnya, dan Qi Xuan Ming menyebar. Itu mengembun menjadi gosok yang terbuat dari es yang menerkam ke arah ahli klan pertempuran kera gelap. Akan tetapi, saat cahaya tinju itu melintas, elang es itu hancur satu demi satu. Wah, orang tua dari tiga tetua Xuan Ming gemetar hebat dan mundur. Meskipun mereka semua adalah Raja Dewa Puncak, ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Jelas, yang lebih tua dari tiga tetua Xuan Ming bukanlah tandingan klan pertempuran kera gelap. Kakak ketiga, dua tetua lainnya dari tiga tetua Xuan Ming berteriak kaget. Mereka menatap dingin ke arah anggota klan pertempuran kera hitam dan berkata, kamu berani melukai saudara ketiga, serahkan hidupmu. Setelah berkata demikian, mereka hendak bergabung dan membunuh ahli dari klan pertempuran kera gelap. Namun di saat berikutnya, tubuh mereka tiba-tiba berhenti, kemudian tubuh mereka bergetar, wajah mereka penuh kengerian. Ini karena sederetan 9 anggota klan pertempuran kera bawah telah muncul di depan mereka. Pada saat ini, aura mengerikan terpancar dari 9 anggota klan pertempuran kera bawah. Semuanya adalah Raja Dewa Puncak. 9 Raja Dewa Puncak. Yang tertua dari tiga tetua Xuan Ming, lelaki tua botak itu, bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. Lidahnya keluh, wajahnya pucat, dan keringat dingin mengalir di wajahnya. Dua dari tiga tetua Xuan Ming lainnya hampir sama. Siapa yang ingin kau bunuh? Seorang lelaki kekar dari klan pertempuran kera gelap berkata dengan suara dingin. Tidak, ini salah paham, ini semua salah paham. Kita tidak ada hubungannya dengan anak itu. Sambil berbicara, lelaki tua botak itu menunjuk ke arah Huang Dong dan berkata, kami tidak ada hubungannya dengan dia. Kami ditipu olehnya untuk datang ke sini. Ini semua salah paham. Kami akan pergi sekarang, segera. Setelah lelaki tua botak itu selesai bicara, dia melirik ke arah dua dari tiga tetua Xuan Ming lainnya dan bersiap untuk pergi. Kalian boleh datang dan pergi sesuka hati,
menurutmu tempat apa ini? Bunuh mereka. Lu Ming berkata dengan dingin. Membunuh. Ahli klan pertempuran kera gelap meraung dan menyerang dengan tegas. Serangan mengerikan mengalir ke arah tiga tetua Xuan Ming. Ketiga tetua Xuan Ming terkejut. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menangkis serangan itu. Mereka meletakkan ratusan lapisan es di sekujur tubuh mereka dalam upaya untuk menangkis serangan klan pertempuran kera hitam. Akan tetapi, saat kekuatan tinju itu menerjang, seluruh pertahanan ketiga tetua Xuan Ming runtuh. Tubuh mereka terpental dan mereka memuntahkan banyak darah. Mereka terluka parah. Retakan muncul di tubuh mereka dan mereka hampir hancur berkeping-keping. Selamatkan nyawa kami, selamatkan nyawa kami. Kami menyerah. Kami bersedia menyerah padamu. Kami akan menjadi budakmu di masa depan. Selamatkan nyawa kami. Biarkan kami pergi, kami pasti setia padamu. Ketiga tetua Xuan Ming meraung ketakutan dan hampir mengompol. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak memohon belas kasihan, hanya kematian yang akan menanti mereka. Mari kita berhenti sejenak. Pada saat ini, Lu Ming berbicara, dan para ahli dari klan pertempuran kera gelap pun berhenti. Ampuni aku, pahlawan muda. Tidak, yang mulia, ampuni aku. Ketiga tetua Xuan Ming tahu bahwa Lu Ming adalah pemimpinnya. Mereka memohon belas kasihan dan hampir berlutut. Pada saat ini, Huang Dong tercengang. Dia ketakutan setengah mati. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming akan memiliki begitu banyak orang kuat di sisinya. Saat mereka keluar, itu adalah 9 Raja Dewa Puncak. 3 tetua Xuan Ming yang diundang dengan susah payah, bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari para ahli ini. Mereka dipukuli sampai mereka memohon belas kasihan dan menyerah. Ketakutan yang teramat sangat menyerbu ke dalam hatinya. Melarikan diri. Pada saat ini, hanya ada satu kata di hati Huang Dong, lari, lari dari tempat ini, lari dari tempat mengerikan ini. Ayo pergi. Pada saat itu, Huang Dong mengeluarkan geraman pelan, membangunkan orang-orang di sekitarnya. Dia berbalik dan berlari bersama bawahannya, berharap mereka memiliki lebih banyak sayap. Namun, di hadapan mereka, seorang anggota klan pertempuran kera gelap telah muncul diam-diam dan menghalangi jalan mereka. Ayo serang bersama dan paksa dia mundur. Huang Dong meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia ingin menggabungkan kekuatan semua orang untuk memukul mundur klan pertempuran kera hitam yang menghalangi jalannya dan melarikan diri. Namun, pada saat berikutnya, aura mengerikan meletus dari klan pertempuran kera gelap di hadapan mereka. Aura ini bagaikan kekuatan surga, bagaikan alam semesta, luas dan tak terbatas. Aura ini sangat menakutkan, seakan-akan ada satu planet yang menekan mereka. Aura lebih dari 10.000 ahli baru saja meledak ketika ditekan dengan paksa. Tubuh banyak orang bergetar dan mereka memuntahkan darah. Tuan Surgawi, ini adalah Tuan Surgawi. Di samping Huang Dong, seorang lelaki tua God King tingkat 8 berteriak histeris. Ia dipenuhi rasa takut. Yang lainnya juga sama. Mata mereka terbuka lebar dan dipenuhi rasa takut. Tuhan yang surgawi. Ada seorang dewa di samping Lu Ming. Melawan dewa yang suci, tidak ada gunanya berapapun jumlah mereka. Jika perbedaannya terlalu besar, mereka akan terbunuh. Tubuh Huang Dong mulai gemetar, dan wajahnya pucat pasi tanpa sedikit pun jejak darah. Adapun 3 tetua Xuan Ming, mereka begitu takut sampai hampir mengompol. Tubuh mereka bahkan semakin gemetar. Sebelumnya, mereka mengira Lu Ming hanya memiliki lebih banyak raja dewa di sisinya. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan ada dewa-dewa. Mereka sangat menyesal dan ingin mati. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka tidak akan mengikuti Huang Dong bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Sungguh malang. Mereka meratap dalam hati. Mereka hanya bisa berharap Lu Ming akan bersikap lunak dan membiarkan mereka pergi. Kalau tidak, mereka akan mati. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Dewa yang agung itu berbicara dengan suara sedingin es. Ditambah dengan taring yang terbuka lebar di wajah klan pertempuran kera hitam, suaranya sangat jahat. Celepuk. Beberapa orang yang lebih pemalu berlutut di udara dan mulai memohon, ampuni kami. Tolong ampuni kami. Kami bersedia menyerah. Kami bersedia menyerah padamu. Kami bersedia menjadi budakmu. Ampuni aku. Setidaknya setengah dari mereka mulai mengemis. Terserah pada Tuan Manor kita untuk memutuskan apakah akan membiarkanmu pergi atau tidak. Kata sang dewa kera dunia bawah.
Lu Ming secara khusus memerintahkan mereka untuk tidak memanggilnya leluhur perang saat berada di luar. Mereka harus memanggilnya Tuan Kediaman. Kemudian semua orang memandang Lu Ming dan memohon padanya. Apakah kau benar-benar akan menyerah padaku? Lu Ming mula-mula menatap ketiga tetua Xuan Ming. Tentu saja, tentu saja. Kami benar-benar ingin menyerah kepada kepala istana dan melayaninya. Yang tertua dari tiga tetua Xuan Ming berkata dengan tergesa-gesa. Baiklah, kalau begitu, bersumpahlah. Bersumpahlah atas nama esensi hidupmu bahwa kau akan melayaniku dengan sepenuh hati dan tidak akan pernah mengkhianatiku. Kata Lu Ming. Bersumpah demi sumber kehidupan. Wajah ketiga tetua Xuan Ming memucat. Biasanya, ketika rumah prajurit, rumah jenderal, rumah tuan, atau bahkan rumah raja surgawi merekrut para ahli, tak seorang pun akan bersumpah demi sumber kehidupan mereka. Hal ini karena bersumpah atas sumber kehidupan bukanlah hal yang main-main. Sekali seseorang bersumpah, mereka tidak akan pernah mengkhianatinya. Kebanyakan orang tidak akan pernah bersumpah atas sumber kehidupan mereka. Jika berbagai bangsawan memiliki persyaratan perekrutan seperti itu, tidak seorang pun akan bergabung sama sekali. Sama seperti bawahan Huang Dong, mereka tidak akan bersumpah demi sumber kehidupan mereka saat mereka mencari perlindungan pada Huang Dong. Namun, Lu Ming sekarang meminta mereka untuk bersumpah atas sumber kehidupan mereka. Mereka langsung tampak gelisah. Ada apa? Kamu tidak mau? Ekspresi Lu Ming berubah dingin. Dia berkata dengan dingin, kamu harus jelas bahwa aku bukan orang yang memohonmu untuk bergabung denganku dan bekerja untukku. Kamu adalah orang yang menangis dan berteriak untuk bergabung denganku dan bekerja untukku. Apakah kamu mengerti? Bab 3337 Rentan. Sungguh mengherankan kalau dia mengerti. Tiga tetua Xuan Ming dan banyak lainnya meraung dalam hati mereka. Kalau bukan karena nyawa mereka yang terancam, tidak akan ada yang mau ikut, meski menangis dan berteriak. Jika kau mampu, biarkan kami pergi. Jika kau tidak membunuh kami, siapa yang mau bergabung denganmu? Orang-orang itu dipenuhi dengan kebencian, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya di wajah mereka. Kau tidak mau mengumpat. Baiklah, bunuh saja mereka semua. Lu Ming melambaikan tangannya dengan santai. Aku bersedia, aku bersedia. Kami bersedia. Ketiga tetua Xuan Ming hampir mati ketakutan saat mereka berteriak tergesa-gesa. Jika dia bersumpah, maka biarlah. Jika dia terbunuh, maka dia tidak akan punya apa-apa lagi. Terlebih lagi, pihak Lu Ming dipenuhi dengan para ahli. Bahkan ada pembangkit tenaga listrik dewa-dewa. Mengikuti Lu Ming tidak akan dianggap sia-sia. Karena Lu Ming memiliki begitu banyak ahli, wajar jika dia dipromosikan ke kediaman jenderal di masa mendatang. Ketiga tetua Xuan Ming segera bersumpah setia kepada Lu Ming dengan kekuatan hidup mereka. Setelah sumpah, ketiga tetua Xuan Ming dianggap sebagai anak buah Lu Ming. Bagaimana dengan kalian? Tatapan tajam Lu Ming menyapu Huang Dong dan yang lainnya, menyebabkan wajah mereka menjadi pucat. Saya bersedia menyerah. Saya juga bersedia menyerah. Setelah itu, bawahan Huang Dong berteriak satu persatu. Mereka bersedia bersumpah atas dasar sumber kehidupan mereka untuk setia kepada Lu Ming. Lagi pula, tidak banyak yang benar-benar setia kepada Huang Dong. Ada lebih dari 10.000 orang. Pada akhirnya, 8.000 orang menyerah kepada Lu Ming. Hanya ada sekitar 2.000 orang yang tersisa bersama Huang Dong. Sepertinya kamu tidak berencana untuk menyerah. Kalau begitu, aku akan mengantarmu. Lu Ming berkata dengan dingin. Tidak, saya tidak yakin. Pada saat ini, Huang Dong tiba-tiba meraung dan menatap Lu Ming dengan mata merah darah. Kamu hanya mengandalkan bawahanmu. Jika kamu memiliki kemampuan, bertarunglah denganku dan bicaralah dengan kekuatanmu sendiri. Kau ingin bertarung denganku? Lu Ming mengerutkan bibirnya dan menunjukkan ekspresi mengejek. Kau masih punya muka untuk mengatakan itu. Kau dari angkatan terakhir yang bergabung dengan Akademi Suci Kerajaan Void Agung, kan? Dan aku dari angkatan ini. Kau telah berkultivasi selama bertahun-tahun lebih lama dariku, dan kau masih punya muka untuk mengatakan bahwa kau ingin melawanku. Huang Dong menggertakkan giginya. Memangnya kenapa kalau aku dari angkatan sebelumnya? Kalau dilihat dari usia, aku masih termasuk generasi muda. Kalau kau bisa mengalahkanku, aku akan menyerah dan memimpin semua anak buahku untuk bekerja untukmu, tidak akan pernah mengkhianatimu. Tetapi jika aku menang, kau harus melepaskanku. Hehe, kamu masih belum menyerah.
Kamu ingin menggunakan cara ini untuk mencari jalan keluar bagi dirimu sendiri. Namun, cara ini terlalu rendah. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Hati Huang Dong hancur. Jika Lu Ming tidak menyetujui permintaannya, dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Dia bisa mati atau menyerah. Tetapi, pada saat ini, Lu Ming mengubah nada bicaranya dan berkata, jika kau ingin bertarung, aku tidak peduli. Aku akan membiarkanmu menyerah. Dengan itu, Lu Ming melangkah keluar. Kali ini, bahkan Huang Dong sedikit tercengang. Dia tidak menyangka Lu Ming benar-benar setuju. Baiklah, ya, jawab Huang Dong dengan tergesa-gesa. Dia melangkah maju dan berdiri di hadapan Lu Ming. Qiu Yue, seorang ahli dari klan pertempuran kera bawah, memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia sangat menyadari kekuatan tempur Lu Ming. Huang Dong hanya ingin dipukuli. Ledakan. Huang Dong bergerak, memancarkan aura yang kuat. Puncak alam Raja Surgawi tingkat ke-6. Lebih jauh lagi, faktor kekuatan surgawi asal telah bangkit 2 kali. Itu tidak lemah. Itu berubah menjadi sambaran petir dan menyerang Lu Ming. Telapak tangannya seperti pisau, memotong ke arah ruang di antara kedua alis Lu Ming. Lu Ming melambaikan tangannya dan telapak tangannya bertabrakan dengan telapak tangan pihak lain. Wah! Dengan suara ledakan keras, tubuh Huang Dong terdorong mundur. Dia merasakan telapak tangannya mati rasa seolah-olah akan terbelah. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Hati Huang Dong kacau balau. Itu hanya satu gerakan dan dia merasa bahwa Lu Ming tidak terduga. Tidak mungkin, dia hanya murid baru. Ada batas seberapa kuat dia. Aku tidak percaya dia bisa lebih kuat dariku. Huang Dong meraung dalam hatinya. Dia menduduki peringkat ke-18 di kelompok siswa terakhir. Dia sangat berbakat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dia tidak percaya kalau dirinya akan kalah dengan murid baru Akademi Suci Kerajaan yang sangat hampa. Ki Suci Surga Kuning. Mati. Huang Dong meraung. Aliran udara kuning melesat ke langit seperti pedang surgawi, menuju langsung ke Lu Ming. Ini adalah keterampilan rahasia asal Huang Dong. Jejak Ki Suci dapat berubah menjadi ribuan senjata dengan kekuatan tak terbatas, mampu membunuh musuh yang berjarak ratusan juta mil. Huang Dong telah mengerahkan seluruh kekuatannya dalam gerakan ini. Dia harus membunuh Lu Ming apapun yang terjadi, atau setidaknya melukainya. Cahaya bilah kuning yang kabur itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia mendekati Lu Ming. Namun, Lu Ming hanya menggunakan satu tangan untuk melawan. Lu Ming mengulurkan telapak tangannya dan meraih Ki Suci Langit Kuning. Dalam sekejap, Lu Ming mengaktifkan formula karakter pertempuran yang melipat gandakan kekuatan tempurnya menjadi 4 kali lipat. Kekuatan surgawi dalam tubuhnya melonjak. Wah! Telapak tangan Lu Ming dengan tepat mencengkeram Ki Suci Langit Kuning. Ki Suci Langit Kuning terus bergetar, tetapi tidak dapat mematahkan telapak tangan Lu Ming. Bagaimana itu mungkin? Huang Dong berteriak tak percaya. Ki Suci Surga Kuning adalah keterampilan rahasia asalnya. Itu sangat kuat. Itu bahkan dapat memotong senjata suci tingkat tinggi, apalagi daging dan darah. Namun sekarang, benda itu ditangkap oleh telapak tangan Lu Ming. Sungguh tidak dapat dipercaya. Apa yang terjadi selanjutnya membuat hatinya makin bergetar. Dengan suara keras, Ki Suci Surgawi Kuning dihancurkan oleh Lu Ming. Ki itu berubah menjadi cahaya kuning dan menghilang. Hanya inikah kekuatanmu? Aku benar-benar tidak tahu dari mana datangnya rasa percaya dirimu. Ayo pergi, kata Lu Ming acuh tak acuh. Dia melangkah maju dan menekan dengan satu tangan. Sebuah telapak tangan raksasa terbentuk dan menekan Huang Dong seperti gunung dewa. Huang Dong mendesis panjang dan berusaha sekuat tenaga melawan, tetapi sia-sia. Lu Ming telah mengaktifkan formula pertempuran yang meningkatkan kekuatan tempurnya 4 kali lipat. Selain kekuatan surgawi yang agung dan tubuh emas iblis langit, dia terlalu kuat. Sekalipun tingkat kultivasinya satu tingkat lebih rendah dibandingkan Huang Dong, dia tetap mampu menghancurkannya tanpa ada ketegangan. Ledakan. Huang Dong merasa seolah-olah gunung dewa sedang menekan tubuhnya. Dia terkapar di tanah dan memuntahkan seteguk darah. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak ada gunanya. Kebangkitan ketiga dari kekuatan surgawi asal. Bagaimana itu mungkin? Huang Dong berteriak tak percaya. Setelah pertukaran sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa faktor kekuatan surgawi Lu Ming telah terbangun untuk ketiga kalinya. Kebangkitan ketiga di level kelima alam God King. Ini terlalu mengejutkan.
Bawahan Huangdong juga menghirup udara dingin dan sangat terkejut. Di mata mereka, Huangdong sudah menjadi seorang jenius tertinggi. Dia belum terlalu tua, tetapi dia sudah berada di alam God King tingkat ke-6. Kekuatan surgawi asalnya telah bangkit untuk kedua kalinya, dan dia bahkan telah memahami keterampilan rahasia asal. Dengan bakat seperti itu, dapat dipastikan bahwa ia akan menjadi dewa tertinggi di masa depan. Bahkan, ia tidak akan menjadi dewa tertinggi biasa di masa depan, tetapi seorang ahli di jajaran atas dinasti suci kekosongan besar. Akan tetapi, anak ajaib itu lemah bagaikan bayi di hadapan Luming. Sangat kuat. Ketiga tetua Xuan Ming juga terkejut. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Ya, itu mengejutkan. Bakat Luming telah melampaui ekspektasi mereka. Dia jelas merupakan seorang jenius di antara para jenius lainnya. Selama jenius seperti itu tidak mati, masa depannya tidak akan terbatas. Mengikuti kesayangan surga tidak hanya tidak berbahaya, tetapi juga bermanfaat. Sebelumnya mereka masih sedikit tidak mau, tetapi sekarang, jejak ketidakmauan itu telah menghilang. Bab 3338, Perubahan di balik pintu dominasi. Ketiga tetua Xuan Ming bahkan merasa beruntung. Adapun bawahan Huangdong lainnya, banyak dari mereka merasa beruntung. Mungkin itu adalah pilihan yang baik untuk bergabung dengan Luming. Luming jelas jauh lebih kuat daripada Huangdong. Selain itu, ia memiliki banyak ahli di bawahnya. Jelas lebih baik mengandalkan Luming daripada Huangdong. Menyerah atau tidak, Luming berkata dengan acuh tak acuh, sambil menatap Huangdong. Huangdong memang berbakat, jika dia menyerah, dia tidak akan keberatan menerimanya, namun jika dia keras kepala, dia tidak akan keberatan membunuhnya. Aku menyerah, aku menyerah. Pada akhirnya, Huangdong meraung dan bersedia menyerah. Meskipun dia sedikit tidak rela, dia terlahir sebagai orang biasa. Tidak mudah baginya untuk berjuang sampai titik ini. Dia tidak rela menyerah begitu saja. Namun, keadaan sudah seperti ini. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Jika dia tidak menyerah, dia akan mati. Bersumpah, Luming berkata dengan dingin. Huangdong tidak punya pilihan selain bersumpah demi sumber kehidupannya untuk setia kepada Luming. Setelah Huangdong menyerah, beberapa bawahannya yang lebih setia secara alami mengikutinya. Baiklah, pindahkan orang-orangmu ke kotaku. Luming memberi instruksi. Setelah itu, Huangdong kembali dan memindahkan semua ahlinya ke kota naga kekaisaran. Kota naga kekaisaran tiba-tiba menjadi lebih ramai dan ramai. Tidak sedingin dan sepi seperti sebelumnya. Setelah itu, Luming mengirim bawahan Huangdong secara berkelompok dan menugaskan para petarung kera dunia bawah untuk memimpin mereka memusnahkan bajak laut antar bintang di daerah sekitarnya. Luming, di sisi lain, tinggal di kota naga kekaisaran untuk berkultivasi. Di tengah kota naga kekaisaran, berdiri patung dewa primitif besar, memancarkan aura misterius. Patung dewa purba ini secara alami adalah milik Luming. Patung itu telah menyerap sejumlah besar faktor roh surgawi dan sangat misterius. Lan Sang telah membentuk formasi di sekitar patung dewa purba untuk mengisolasinya. Jika tidak, fluktuasi akan menyebar jauh. Di dekat patung dewa purba, dua sosok sedang bertarung sengit satu sama lain. Itu adalah Luming dan Dewa Dewi. Pantheon telah menguasai banyak sekali keterampilan rahasia asal dan juga memiliki pintu dominasi. Akan lebih baik untuk bertarung dengan banyak kun sehingga pemahaman Luming tentang pintu dominasi akan terus mendalam. Setiap keterampilan rahasia asal bukanlah sesuatu yang dapat dikuasai sepenuhnya hanya karena telah terbangun. Keterampilan tersebut tetap memerlukan pemahaman dan penggalian terus-menerus untuk menggali lebih banyak potensi dan menjadi lebih kuat. Seseorang harus mempelajarinya terus-menerus, hari demi hari. Terlebih lagi, kemampuan Wan Kun tidak terduga. Luming benar-benar bisa melepaskan diri dan menyerang dengan sekuat tenaga. Ini akan sangat efektif dalam pelatihannya. Ledakan, ledakan. Keduanya menggunakan gerbang dewa. Dua gerbang besar dewa terus-menerus bersilangan di udara dan bertabrakan seperti dua planet yang bertabrakan, menyebabkan gemuruh hebat. Weng, dan EBSP, tiba-tiba, pintu dominasi Pantheon mulai berguncang, dan pusaran hitam pekat muncul di tengahnya. Mengaum, raungan mengerikan terdengar dari pusaran itu, seperti raungan dewa kuno. Gelombang fluktuasi yang mengerikan menyebar dari pusaran itu dan membombardir pintu dominasi Luming. Pintu kekuasaan Luming bergetar hebat.
Retakan muncul di sana. Kemudian, seluruh pintu kekuasaan runtuh dan meledak menjadi debu. Bahaya, bahaya. Lu Ming bisa merasakan bahaya yang mengerikan dari pintu dominasi para dewa. Rambutnya berdiri tegak, tubuhnya menegang, dan dia mundur dengan panik. Mengumpulkan. Pantheon bergumam. Dengan lambaian tangannya, dia menahan pintu Masters. Rasa bahaya menghilang dan Lu Ming menghela napas panjang. Pantheon, apa itu? Lu Ming bertanya. Entahlah. Aku mengaktifkan pintu dominasi sedikit lagi, dan hasilnya seperti ini. Dewa Segudang menggaruk kepalanya karena bingung. Betapa mengerikannya. Mungkinkah ketika pemahaman seseorang tentang pintu penguasa mencapai tingkat yang mendalam, perubahan seperti itu akan terjadi? Lu Ming membuat tebakan. Gerbang Tuhannya baru saja terbangun dan hanya dapat menampilkan sebagian kekuatan dasarnya. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum ia dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dan EBSCP, ia menduga bahwa perubahan ini akan terjadi ketika ia memahami gerbang dewa hingga tingkat tinggi. Saya akan mencobanya. Pada saat itulah Qiu Yue datang dan bertarung dengan para dewa. Sekarang kultivasi Qiu Yue telah mencapai tingkat ke-6 alam Raja Surgawi. Efek dari hati suci 9 lubang itu sangat mengerikan. Hal itu memungkinkan Qiu Yue untuk mempertahankan proses peningkatan yang cepat. Setelah itu, Qiu Yue dan para dewa mulai bertarung lagi. Qiu Yue juga telah memahami dua jenis keterampilan rahasia asal. Ketika dia menggunakannya secara bergantian bersamaan dengan cahaya penghancur dewa, kekuatannya sungguh mencengangkan. Setelah bertukar ratusan pukulan dengan banyak sekali dewa, ia mengakhiri pertempuran dan berjalan ke samping untuk bermeditasi. Setelah itu, tibalah waktunya bagi Lu Ming dan para dewa untuk bertarung. Kecepatan kultivasi Lu Ming dan Qiu Yue sangat cepat. Waktu berlalu dengan cepat, dan beberapa tahun telah berlalu. Dalam beberapa tahun terakhir, Lu Ming dan yang lainnya telah berkembang sangat cepat. Klan tempur kera dunia bawah telah memimpin Huang Dong dan beberapa bawahannya untuk menyerang timur dan barat, dan mereka telah memusnahkan banyak bajak laut antar bintang. Selanjutnya, mereka telah mengalahkan kediaman prajurit lain dan kediaman tersebut telah menyerah kepada Lu Ming. Lu Ming mengumpulkan semakin banyak kredit. Jumlah orang di bawahnya juga meningkat. Wilayah yang dikuasainya juga meningkat. Sekarang, Lu Ming mengendalikan sebanyak 8 planet kehidupan dan bahkan lebih banyak lagi planet sumber daya, 19. Namun, kredit yang terkumpul tidak cukup untuk meningkatkan kediaman prajurit Lu Ming. Tidak mudah untuk meningkatkannya menjadi kediaman jenderal. Perluasan pesat Lu Ming juga menarik perhatian beberapa kekuatan di sekitarnya. Kediaman jenderal para pengambil alih tanah terlantar merupakan kekuatan yang besar di sekitar Lu Ming. Kediaman umum para reklamasi tanah terlantar telah didirikan selama bertahun-tahun. Kepala rumah yang mendirikan kediaman umum itu jauh lebih tua dari Lu Ming dan yang lainnya. Ia dapat dianggap sebagai seorang tetua. Selama kurun waktu ini, para pengambil alih tanah terlantar telah mendiskusikan masalah Lu Ming. Di kejauhan, di ibu kota suci yang luas dan hampa, kediaman penasihat kekaisaran juga tengah merencanakan sesuatu. Rumah besar guru besar, aula pertemuan. Penasihat kekaisaran duduk di tempat yang tinggi dan melihat ke bawah. Di mana Lu Ming mendirikan klannya? Bagaimana penyelidikannya? Penasihat kekaisaran berbicara, suaranya penuh dengan niat membunuh. Aku sudah menyelidikinya dengan saksama. Lu Ming memilih untuk mendirikan klannya di planet kekacauan surgawi. Saat ini dia menempati planet naga yang tersembunyi. Seorang lelaki tua berambut putih menjawab. Bidang bintang Tianhun, bintang naga tersembunyi. Bagus. Aku ingin dia mati tanpa tempat pemakaman. Penasihat kekaisaran berkata dengan dingin, suaranya sedingin es. Guru, kita sedang diawasi oleh banyak orang. Kita tidak bisa mengirim orang untuk membunuh Lu Ming secara terang-terangan. Pria tua berambut putih itu membungkuk. Aku tahu ini. Penasihat kekaisaran mengetuk meja. Sebagai pejabat penting dari dinasti suci kehampaan besar, penasihat kekaisaran memiliki kekuatan yang sangat besar. Jika dia mengirim orang untuk membunuh Lu Ming, itu akan menyebabkan kepanikan di istana lainnya. Bagaimanapun, dinasti suci kekosongan besar terdiri dari dua bagian. Satu bagian adalah inti dari dinasti suci kekosongan besar, dan bagian lainnya adalah banyak kediaman klan. Jika seorang pejabat inti dinasti suci yang agung dapat dengan mudah mengirim seseorang untuk mengeksekusi satu klan, klan lain pasti akan panik dan patah semangat. Kekacauan pun akan terjadi.
Kecuali jika klan tersebut telah melakukan kejahatan serius. Bab 3339 Bergandengan tangan. Lagi pula, Lu Ming tidak sendirian sekarang. Dia telah mendirikan klannya sendiri. Jika Lu Ming tidak melakukan kesalahan apapun dan guru negara telah mengirim orang untuk membunuh Lu Ming, itu akan menyebabkan kepanikan di klan keluarga lainnya. Musuh-musuhnya pasti akan menyerangnya karena ini. Pada saat itu, bahkan penasihat kekaisaran pun harus menanggung banyak tekanan. Sekarang, penasihat kekaisaran sudah tenang. Dia tidak segila saat pertama kali mengetahui bahwa Wu Fan telah terbunuh. Bukankah ada banyak klan keluarga di sekitar Lu Ming? Klan-klan keluarga itu saling bersaing untuk mencaplok satu sama lain. Aku menduga ada banyak yang ingin mengambil tindakan terhadap Lu Ming. Selama kita mengirim orang untuk diam-diam membantu klan keluarga ini dan menghancurkan Lu Ming, tidak ada yang akan curiga bahwa aku yang melakukannya. Kata penasihat kekaisaran dengan niat membunuhnya yang dingin. Penasihat kekaisaran itu bijaksana. Di bawah, lelaki tua berambut putih dan beberapa orang lain mulai menyanjungnya. Baiklah, kirim seseorang ke medan bintang kekacauan langit. Ingat, kamu harus bertindak secara rahasia. Aku ingin mendengar berita bahwa Lu Ming telah terbunuh. Penasihat kekaisaran memerintahkan. Galaksi Tianhun, rumah Jenderal Kai Huang. Sekali lagi, mereka berdiskusi tentang berbagai hal. Para pejabat tinggi kantor jenderal para pengambil alih lahan terlantar telah berkumpul. Duduk di puncak adalah kepala kediaman jenderal para pengambil alih tanah terlantar, yang disebut Jenderal Pengambil Alih Tanah Terlantar. Jenderal perebut kembali tanah terlantar adalah seorang pria paruh baya yang kekar. Dahulu kala, ia juga merupakan anak ajaib dari Akademi Suci Kerajaan yang sangat hampa. Kemudian, ia mendirikan klannya sendiri di sini. Setelah perjuangan yang panjang, ia akhirnya dipromosikan ke kediaman jenderal. Ia menguasai suatu wilayah dan penuh dengan bakat. Jenderal, Istana Naga yang tersembunyi berkembang terlalu cepat. Selama kurun waktu ini, mereka telah menghancurkan 7 bajak laut antar bintang dan menerobos 2 tempat tinggal prajurit. Wilayah mereka sudah dekat dengan kita. Kita harus waspada. Seorang tokoh penting dari kantor jenderal para pengambil alih tanah terlantar menyarankan. Istana Naga tersembunyi, begitulah mereka menyebut Lu Ming dan yang lainnya. Benar sekali. Istana Naga tersembunyi penuh dengan ambisi. Mereka berkembang pesat sejak didirikan. Mereka memiliki banyak ahli di bawah mereka. Dikatakan bahwa mereka memiliki lebih dari 10 Raja Dewa Puncak. Cepat atau lambat, mereka akan bersaing dengan kita untuk mendapatkan sumber daya. Kata orang lain. Semua orang menatap ke arah Jenderal Pengambil Alih Tanah Terlantar, menunggu jawabannya. Ya, kita harus waspada. Aku menerima kabar bahwa penguasa rumah naga tersembunyi adalah seorang jenius tak tertandingi dari Akademi Suci Kerajaan Void Agung. Dia menduduki peringkat ketiga dalam kelompok siswa baru. Dia memiliki sekelompok ahli dari klan pertempuran Kera Hitam di bawah komandonya. Kekuatan mereka memang mencengangkan. Kita harus melenyapkan mereka terlebih dahulu. Bagaimana kalau begini? Sampaikan perintahku. 3 hari kemudian, kita akan berangkat dan menghancurkan Istana Naga yang tersembunyi. Jenderal para pengambil alih tanah terlantar memberi perintah. Pada saat ini, seorang pria kekar seperti penjaga masuk dan membungkuk. Melapor ke jenderal, ada seseorang di luar yang meminta audiensi. Siapa ini? Jenderal pengambil alih tanah terlantar bertanya. Saya tidak tahu. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka dapat membantu Anda menyingkirkan masalah besar di hati Anda. Kata penjaga itu, memecahkan masalah di hatiku. Hehehe. Biarkan mereka masuk. Aku ingin melihat siapa mereka. Jenderal pengambil alih tanah terlantar itu tertawa dingin. Ya, penjaga itu menangkupkan tinjunya dan pergi. Tidak lama kemudian, penjaga membawa masuk 3 pria berjubah hitam. Kamu bilang kamu akan membantuku memecahkan masalah terbesarku. Apa maksudmu? Jenderal pengambil alih tanah terlantar itu menatap ketiga pria berjubah hitam, dan aura yang kuat terpancar dari tubuhnya. Namun, ketiga pria berjubah hitam itu tidak bergerak. Yang di tengah berkata, Jenderal, Anda pasti ingin menghancurkan Lu Ming, yang merupakan rumah naga tersembunyi. Kami dapat membantu Anda menghancurkan rumah naga tersembunyi itu. Hahaha. Jadi kalian di sini untuk Istana Naga Tersembunyi. Sungguh menggelikan. Bagaimana mungkin Istana Naga Tersembunyi menjadi masalah besar bagiku? Aku bisa menghancurkannya dengan jentikan tanganku.
Jenderal reklamasi tanah terlantar itu tertawa terbahak-bahak, suaranya penuh penghinaan. Lu Ming memiliki banyak Raja Dewa Puncak di bawahnya. Jadi apa? Dapatkah seorang Raja Dewa Puncak dibandingkan dengan seorang Raja Dewa? Adapun dirinya sendiri, dia telah lama mencapai alam Dewa Surgawi. Selain itu, dia bukan satu-satunya Dewa Surgawi di kediaman Jenderal Pencari Tanah Liar. Ada pembangkit tenaga listrik lain yang juga berada di alam Dewa Surgawi. Dua pembangkit tenaga listrik dewa-dewa dapat membunuh Lu Ming hanya dengan jentikan tangan mereka. Jenderal, sebaiknya Anda tidak meremehkan Lu Ming. Jika Anda meremehkannya, saya khawatir Anda akan menderita kerugian besar. Pria berjubah hitam di tengah berkata, maksudmu aku tidak bisa menghadapi Lu Ming dan harus meminjam kekuatanmu untuk menghadapinya. Kata sang jenderal dengan dingin. Bisa dibilang begitu. Pria berjubah hitam di tengah berkata, kata-kata yang hebat sekali. Aku ingin melihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki. Jenderal pengambil alih tanah terlantar itu berkata dengan dingin. Dia lalu menatap bawahannya. Seketika, seorang pria kekar melangkah keluar. Biar aku coba dan lihat apakah kamu punya kemampuan. Pria kekar itu berteriak dingin, memancarkan aura yang kuat. Dan EBSCP, pria ini juga merupakan puncak Raja Surgawi, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyelubungi ketiga pria berjubah hitam. Enyah. Dan EBSCP, berhenti. Teriak lelaki berjubah hitam di sampingnya dengan dingin. Dengan lambaian lengan bajunya, energi yang mengerikan meledak, dan lelaki puncak Raja Surgawi itu mengeluarkan erangan teredam seolah-olah dia telah dihantam oleh gunung surgawi. Tubuhnya terlempar ke belakang, dan dia jatuh dengan keras ke tanah, memuntahkan seteguk besar darah. Puncak Raja Surgawi dikalahkan dalam satu gerakan. Tuan Surgawi, Jenderal pengambil alih tanah terlantar itu menyipitkan matanya. Bagaimana? Sosok hitam di tengah bertanya. Ada juga dewa yang kuat dan lemah. Biar aku coba. Jenderal pengambil alih tanah terlantar itu berkata. Saat dia berbicara, Jenderal pengambil alih tanah terlantar itu bergegas turun dan menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Seluruh aula bergetar, dan aura yang mengerikan, seberat gunung Tai, bergemuruh ke arah pria berjubah hitam di tengah. Lelaki berjubah hitam di tengah mengulurkan telapak tangannya yang layu dan menyambut telapak tangan jenderal yang merebut kembali tanah tandus itu. Wah, kedua telapak tangan saling bertabrakan, menimbulkan gelombang kejut yang mengerikan. Untungnya, kedua telapak tangan mereka sangat terkendali. Kalau tidak, fluktuasi yang mengerikan itu akan langsung mengubah aula menjadi debu. Kemudian, satu sosok mundur dengan cepat. Itu adalah jenderal perebut kembali tanah terlantar. Tubuhnya yang kekar mundur bahkan lebih cepat daripada kecepatan ia menerkam dan mendarat di kursinya. Salah satu tangannya diletakkan di belakang punggungnya, gemetar. Pembuluh darah menonjol keluar di tangannya, dan darah mengalir keluar. Matanya penuh dengan kesungguhan. Bagaimana? Pria berjubah hitam di tengah bertanya lagi. Luar biasa. Bagus. Kalau begitu mari kita bekerja sama, haha. Para perebut tanah terlantar itu tertawa. Ia menduga bahwa orang-orang ini pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Kalau tidak, mereka tidak akan sekuat itu. Tapi aku benar-benar penasaran. Apakah Lu Ming layak untuk diperhatikan? Jenderal pengambil alih tanah terlantar bertanya. Jangan remehkan Lu Ming. Kalau tidak, kau akan mati mengenaskan. Pria berjubah hitam di tengah berkata. Oh, kalau begitu kapan kita akan bergerak? Kata para pengambil alih tanah terlantar itu. Lebih baik melakukannya sesegera mungkin, jangan terlambat. Bertindak segera. Selain itu, sebaiknya jangan mengirim terlalu banyak orang. Cukup satu orang yang memimpin, agar tidak menarik perhatian pihak lain. Pria berjubah hitam di tengah berkata. Baiklah, aku masih punya seorang ahli alam dewa-dewa di bawahku. Aku akan mengirimnya untuk bekerja sama dengan kalian semua. Kata para pengambil alih tanah terlantar. Tak lama kemudian, keempat sosok itu diam-diam meninggalkan markas para pengambil alih tanah terlantar dan menghilang ke langit berbintang. Bab 3340 dikelilingi. Lu Ming, Qiu Yue, dan para dewa masih berkultivasi di bawah patung Dewa Purba. Pada hari ini, Lu Ming tiba-tiba menerima transmisi suara dari Lan Sang, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengannya. Lu Ming segera pergi menemui saudagar biru. Paman Lan, ada apa? Mengapa Anda mencari saya dengan tergesa-gesa? Lu Ming bertanya.
Kamu lihat, Lan Sang melambaikan tangannya dan sebuah gambar muncul di langit. Gambar itu adalah alam semesta. Saat berikutnya, beberapa sosok muncul dan menghilang dalam sekejap. Namun, Lu Ming masih melihat total 4 orang. Apakah orang-orang ini datang untuk kita? Lu Ming bertanya. Tidak buruk. Benar sekali. Lan Sang mengangguk. Sejak insiden Huangdong, aku telah memasang beberapa susunan pada beberapa meteorit yang tersebar di area luar bintang naga tersembunyi. Susunan ini dapat mendeteksi situasi di langit berbintang. Jika ada yang memasuki jangkauan susunan tersebut, mereka akan terdeteksi. Orang-orang ini sangat kuat. Saya khawatir mereka tidak punya niat baik. Mereka tidak datang dengan niat baik. Maka kami akan membuka gerbang kota dan memastikan mereka tidak bisa kembali. Lu Ming mencibir. Mereka segera membuat pengaturan dan mengevakuasi orang-orang di dekat gerbang kota. Kemudian, mereka mengumpulkan para ahli klan pertempuran Kera Hitam dan menunggu dengan tenang. Mereka di sini. Tidak lama kemudian, Yuan Chong berbicara. Kali ini, Yuan Chong juga ada di sini, terutama karena dia tidak tahu seberapa kuat atau lemah pihak lain. Oleh karena itu, Lu Ming memiliki Yuan Chong di sisinya agar lebih aman. Di luar langit berbintang, 4 lampu pelangi berkelebat dan menghilang dengan sangat cepat. Saat berikutnya, keempat lampu pelangi itu menghilang. Tidak lama kemudian, 4 sosok muncul di luar kota naga kekaisaran. Dari keempatnya, 3 di antaranya adalah 3 pria misterius berjubah hitam. Ada juga seorang lelaki tua yang tinggi dan tegap. Orang ini adalah penguasa dewa lainnya di kediaman Jenderal Pencari Tanah Terlantar. Statusnya hanya kalah dari Jenderal Pencari Tanah Terlantar, dan namanya adalah Ming Ze. Bunuh saja kami sampai bisa masuk. Mata Ming Ze berkilat dengan niat membunuh saat dia berkata dengan suara rendah. Kalian bertiga masuk duluan. Aku akan bersembunyi di kegelapan untuk berjaga-jaga. Kata pemimpin pria berjubah hitam itu. Baiklah. Ming Ze dan yang lainnya mengangguk. Kemudian, sosok mereka melesat dan mereka bergegas ke kota naga kekaisaran. Pemimpin pria berjubah hitam itu menghilang dalam sekejap. Susunan agung kota naga kekaisaran tidak diaktifkan. Tentu saja, Lu Ming tidak mengaktifkannya dengan sengaja. Ming Ze dan 2 pria berjubah hitam memasuki kota dengan lancar. Tidak seorang pun. Mereka memasuki kota itu dan mengamatinya dengan indera spiritual mereka. Mereka mendapati bahwa tidak ada seorang pun di dekat sana. Asyik. Tiba-tiba, rune padat muncul di sekitar Ming Ze dan 2 pria berjubah hitam. Rune yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi formasi besar. Formasi itu menyelimuti mereka dan mengembun menjadi cahaya pedang, menebas mereka. Ini merupakan susunan yang telah disiapkan Lan Sang sejak lama. Tidak bagus, kita telah ditipu. Salah satu pria berjubah hitam berteriak. Tidak ada seorang pun di sini, hanya sebuah formasi. Tak perlu dikatakan lagi, mereka sudah mengerti bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap dan telah terekspos. Wus, wus. Formasi itu memadatkan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang Ming Ze dan 2 orang lainnya. Itu hanya formasi besar, kita hancurkan saja. Ming Ze berteriak marah dan aura mengerikan meledak. Dia mengayunkan pedang besar dan menebas. Cahaya pedang meluas dan menghancurkan cahaya pedang. Kedua pria berjubah hitam itu juga menyerang. Mereka juga sangat kuat dan keduanya berada di alam dewa surgawi. Mereka memegang pedang tempur hitam dan menebas cahaya pedang hitam yang mengerikan, menghancurkan cahaya pedang formasi tersebut. Ketiga dewa sir itu sangat kuat. Susunan itu tidak dapat menjebak mereka sama sekali karena mereka menyerang dengan cepat. Pada saat ini, Lu Ming tiba dengan sekelompok orang dan muncul tidak jauh dari sana. Lu Ming. Kedua mata pria berjubah hitam itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Tujuan perjalanan mereka adalah Lu Ming. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini? Sebaiknya kalian jujur, dan aku akan meninggalkan kalian dengan mayat yang utuh. Lu Ming berteriak dingin. Kau pasti penguasa istana naga yang tersembunyi. Sombong sekali. Kau pikir kau bisa menjebak kami dengan formasi belaka. Kau sangat naif. Hancurkan. Ming Ze meraung. Auranya sangat ganas saat dia menebas secara horizontal dengan pedangnya seolah-olah dia akan membelah langit menjadi 2. Cahaya pedang yang dipadatkan oleh formasi itu terus meledak. Asyik, Ming Ze menyatu dengan pedangnya dan berubah menjadi cahaya pedang yang terang. Dia menerobos cahaya pedang dan menyerbu keluar dari formasi. Bocah,
Mati saja. Wajah Ming Ze dipenuhi dengan keganasan saat dia menyerang Lu Ming. Dia mengayunkan pedangnya dengan keras ke arah Lu Ming. Kekuatan para dewa alam dewa terlalu mengerikan. Satu tebasan saja, planet biasa akan terbelah menjadi dua, apalagi manusia. Jika tebasan ini kena, Lu Ming bisa menjamin tidak akan ada ampas yang tersisa. Sayangnya serangan pihak lain meleset. Membunuh. Seorang anggota klan pertempuran kera gelap berteriak sambil melangkah maju. Sebuah tongkat besi muncul di tangannya. Ia mengayunkannya, dan udara pun meledak. Dentang. Batang besi dan pedang itu bertabrakan dengan suara ledakan yang menggelegar. Seberkas cahaya melesat ke langit dan ke kedalaman langit berbintang, menghancurkan beberapa meteorit. Setelah itu, tubuh Ming Ze bergetar hebat dan dia mundur. Namun, klan pertempuran kera gelap hanya mundur beberapa langkah. Pusat kekuatan alam dewa yang surgawi. Ming Ze berseru dan tatapannya menjadi serius. Tidak heran ketiga pria berjubah hitam itu mengatakan bahwa Lu Ming tidak mudah dihadapi. Ternyata dia memiliki seorang dewa yang kuat di sisinya. Jadi bagaimana jika ada dewa yang suci? Bunuh saja dia. Ming Ze berteriak. Ia menyatu dengan pedangnya dan menyerang lagi. Prajurit klan pertempuran kera gelap itu berteriak memberi semangat. Tubuhnya mulai membengkak saat ia melepaskan seni pertempuran hantu, sebuah teknik yang unik bagi klan pertempuran kera gelap. Setelah menggunakan teknik pertarungan hantu, kekuatan klan pertarungan kera hitam meningkat drastis. Saat tongkat itu menyerang, kekosongan bergetar hebat. Wah, tubuh Ming Ze terlempar seperti bola. Membunuh. Para ahli klan pertempuran kera bawah terus menyerang ke arah Ming Ze. Ini kesempatan bagus, bunuh. Pada saat ini, kedua pria berjubah hitam itu juga bergegas keluar dari formasi. Mereka berubah menjadi dua sinar pedang hitam pekat dan menyerang Lu Ming dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, dua anggota klan tempur kera hitam lainnya berdiri dan menghalangi kedua pria berjubah hitam itu dengan tinju mereka. Tuhan yang lain, dua dewa yang lain, kedua pria berjubah hitam itu terkejut. Ada begitu banyak dewa di sekitar Lu Ming. Ini di luar dugaan mereka. Dalam spekulasi awal mereka, bahkan jika Lu Ming memiliki dewa di sisinya, jumlahnya tidak akan banyak. Membunuh. Dua dewa-dewa klan kera hitam berteriak dan menyerang dua pria berjubah hitam itu. Mereka melancarkan serangan bertubi-tubi. Kekuatan kedua pria berjubah hitam ini sangat mengejutkan. Meskipun kedua anggota klan pertempuran kera hitam telah menggunakan teknik pertempuran hantu, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka dan berakhir seri. Paman Lan, bisakah kamu memberitahu teknik rahasia apa yang mereka gunakan dan siapa yang mengirimnya? Lu Ming mengirim transmisi suara ke Lan Sang. Lan Sang menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka menggunakan teknik pembunuhan. Kita sama sekali tidak bisa melihat kepalanya. Orang-orang ini pasti dilatih secara rahasia. Mampu mengirim beberapa pembunuh dari alam dewa surgawi, itu tidak lebih dari orang-orang dari ibu kota suci. Lu Ming mengangguk. Pada saat ini, Ming Ze sudah berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dan dipaksa ke dalam situasi yang berbahaya. Sialan, Ming Ze meraung dalam hatinya dan berpikir untuk mundur. Dia ingin melarikan diri. Bab 3341 Interogasi. Ming Ze ingin mundur dan melarikan diri. Dia mengeluarkan raungan keras dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia melancarkan serangan terkuatnya dengan sekuat tenaga dan menangkis serangan ahli dari klan pertempuran kera dunia bawah. Kemudian, dia memanfaatkan kesempatan itu dan mundur dengan panik. Dia kemudian berbalik dan berlari. Namun, pada saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba menegang dan pupil matanya mengecil tajam. Dia tidak tahu kapan, namun seorang anggota klan pertempuran kera gelap yang tinggi dan kekar telah muncul di hadapannya. Enyah! Ming Ze berteriak. Wajahnya dipenuhi dengan kedengkian. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan menyerbu, ingin membunuh jalan keluar. Namun, dia segera putus asa. Ledakan. Aura mengerikan meletus dari tubuh klan pertempuran kera gelap. Aura itu seperti gelombang pasang yang menyapu langit berbintang. Dia juga seorang dewa surgawi. Ah! Sial. Ming Ze mengeluarkan raungan putus asa. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana kediaman seorang prajurit dapat memiliki begitu banyak dewa. Membunuh. Para pembangkit tenaga klan pertempuran kera gelap melancarkan badai serangan. Klan Nether AP Battle juga telah tiba. Kekuatan dua dewa klan Nether AP Battle yang bersatu terlalu mengerikan. Ming Ze mencoba yang terbaik untuk melawan,
tetapi tidak ada gunanya. Setelah beberapa gerakan, Ming Ze menjerit sedih. Tubuhnya hancur berkeping-keping oleh sebuah tinju besar. Jiwanya mencoba melarikan diri, namun ditangkap oleh ahli lain dari klan pertempuran kera gelap. Akan tetapi, dia tidak melenyapkan jiwa Ming Ze untuk saat ini karena Lu Ming masih memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Pada saat ini, dua pria berjubah hitam dan dua dewa klan kera perang dunia bawah terlibat dalam pertempuran sengit. Kedua belah pihak telah bertukar hampir 100 jurus. Kekuatan kedua lelaki berjubah hitam itu memang mengerikan. Mereka bahkan mampu bertarung imbang dengan anggota klan pertempuran kera hitam yang telah menggunakan teknik pertempuran hantu. Suara mendesing. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang tiba-tiba meledak dari atas kepala Lu Ming. Cahaya pedang itu secepat kilat. Kecepatannya tak terbayangkan, bagaikan makhluk surgawi dari balik langit, dan menusuk ke arah dahi Lu Ming. Cahaya pedang yang menakutkan menyelimuti Lu Ming dan dia bahkan bisa bergerak. Pria berjubah hitam ketigalah yang memulai gerakannya. Dia adalah pemimpin dari 3 pria berjubah hitam, dan dia lebih kuat dari 2 pria lainnya. Dewa tingkat kedua. Di alam dewa surgawi, perbedaan antara setiap tahap bahkan lebih besar. Perbedaan antara setiap tingkatan alam Raja Dewa sangatlah besar. Raja Dewa yang lebih kuat dapat dengan mudah membunuh Raja Dewa yang lebih lemah. Dan jarak antara setiap tahap alam dewa surgawi bahkan lebih besar daripada jarak antara seorang Raja Surgawi. Karena lebih kuat satu tahap, kekuatannya berbeda bagaikan langit dan bumi. Orang berjubah hitam yang melakukan gerakan ini adalah seorang dewa tingkat kedua. Dengan kekuatan yang mengerikan itu, ditambah dengan dia yang bersembunyi di kegelapan, tiba-tiba melancarkan serangan terhadap Lu Ming, itu benar-benar pukulan yang mematikan. Belum lagi Lu Ming, bahkan seorang ahli dewa tingkat pertama pasti akan mati. Bahkan dewa tingkat kedua pun akan berada dalam bahaya. Namun, sudut bibir Lu Ming melengkung menjadi senyum dingin. Dia sama sekali tidak gugup. Dia sudah menduga hal ini. Sebelumnya, melalui susunan yang disiapkan oleh Lan Sang, dia telah melihat bahwa pihak lain memiliki 4 orang, Ming Ze dan 3 orang berjubah hitam. Kemudian, hanya Ming Ze dan 2 orang berjubah hitam yang bergegas masuk ke kota Kaisar Naga. Tak perlu dikatakan, ada 1 orang lagi berjubah hitam yang bersembunyi di kegelapan. Oleh karena itu, Lu Ming telah mempersiapkan diri dengan baik. Kecepatan sinar pedang itu sangat cepat. Tiba dalam sekejap dan hendak menusuk dahi Lu Ming. Mati. Mata lelaki berjubah hitam itu berbinar karena keganasan dan kegembiraan, seolah dia sudah bisa melihat Lu Ming mati di bawah pedangnya. Guru negara pasti akan menghadiahinya dengan mahal jika dia dapat membunuh Lu Ming. Akan tetapi, pada saat ini, 2 jari tiba-tiba terjulur dari samping Lu Ming dan menjepit kilatan pedang. Asyik, cahaya pedang itu bergetar dan langsung terpaku di tempatnya. Cahaya itu tertahan oleh 2 jari dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak bagus. Hati pemimpin berjubah hitam itu bergetar. Ini sungguh tak terbayangkan. Serangannya yang mematikan itu berhasil diblokir, dan bahkan dijepit oleh 2 jari. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah seorang dewa-dewa tingkat 2. Eksistensi macam apa dia yang mampu menjepit pedang pembunuhnya dengan 2 jari? Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya bergetar dan dia berkeringat dingin. Mundur. Pada saat ini, hanya ada satu kata di dalam hatinya, mundur. Ini karena dia jelas bukan tandingan seseorang yang bisa menangkap cahaya pedangnya dengan 2 jari. Dia sangat tegas. Dengan satu pikiran, dia melepaskan pedang panjang itu dan mundur. Namun, sudah terlambat. Orang yang telah menangkap pemimpin orang berjubah hitam itu dengan 2 jari tentu saja adalah tetua agung klan pertempuran kera hitam, Yuan Chong. Kau masih ingin pergi sekarang? Kau sangat naif. Suara dingin Yuan Chong terdengar. Kemudian, dia menggoyangkan jarinya dan kekuatan mengerikan meledak, mengalir ke pedang tempur itu. Tiba-tiba, pedang tempur itu berdengung dan bergetar tanpa henti. Kemudian, berubah menjadi cahaya pedang dan melesat maju dengan kecepatan yang mengerikan. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada kecepatan pemimpin berjubah hitam itu mundur, dan dia langsung menyusul pemimpin berjubah hitam itu. Tidak bagus. Hati pemimpin berjubah hitam itu bergetar. Dia meraung dan menyerang dengan sekuat tenaga. Cahaya pedang yang memenuhi langit membentuk roda besar pedang Qi. Roda itu terus berputar di depannya, mencoba menghalangi cahaya pedang yang datang ke arahnya. Tetapi, aduh,
Dengan kilatan cahaya pedang, roda pedang Qi langsung runtuh, dan cahaya pedang menembus dahi pemimpin orang berjubah hitam. Mata pemimpin berjubah hitam itu terbuka lebar, tetapi sayangnya, dia tidak lagi memiliki aura kehidupan. Dia telah benar-benar jatuh. Dia terbunuh dalam satu gerakan. Sangat kuat. Lu Ming juga terkejut. Kekuatan Yuan Chong benar-benar tak terduga. Sejak dia keluar bersamanya, dia telah dengan mudah menghadapinya beberapa kali. Lu Ming sama sekali tidak dapat memahami kekuatan Yuan Chong. Namun, satu hal yang pasti, kekuatan Yuan Chong benar-benar menakjubkan. Lu Ming berspekulasi bahwa kekuatan keseluruhan klan perang kera bawah pasti tidak berada di bawah kekuatan 9 rumah Raja Surgawi Absolut. Sebagai tetua agung klan pertempuran kera hitam, kekuatan Yuan Chong hanya kalah dari pemimpin klan, Yuan Huan. Orang bisa membayangkan betapa menakjubkan kekuatannya. Pemimpin pasukan berjubah hitam terbunuh, dan 2 pasukan berjubah hitam lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tidak berani melanjutkan pertempuran dan ingin melarikan diri. Akan tetapi, bagaimana dia bisa melarikan diri dalam situasi seperti itu? Wah! Yuan Chong melangkah maju, mengulurkan telapak tangan, dan menekan ke depan. Ledakan, 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 dan EBSP, sebuah telapak tangan hitam pekat yang besar menghalangi sinar matahari saat ia menekan kedua pria berjubah hitam itu. Kedua lelaki berjubah hitam itu berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Namun, hasilnya tubuh mereka bergetar hebat dan mereka memuntahkan banyak darah. Mereka terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka benar-benar dikepung oleh para ahli klan pertempuran kera hitam. Katakanlah, siapa yang mengutus kamu? Lu Ming menatap kedua pria berjubah hitam itu dan bertanya dengan dingin. Jika kalian ingin membunuh kami, bunuh saja kami. Tidak mungkin mendapatkan informasi apapun dari kami. Salah satu pria berjubah hitam menjawab dengan ekspresi seolah-olah dia tidak takut mati. Kalian tidak takut mati? Lu Ming bertanya. Apa yang perlu ditakutkan? Kedua pria berjubah hitam itu menjawab. Baiklah, kalau begitu aku akan mengantarmu pulang. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dan seorang dewa perang kera hitam maju ke depan. Dia melemparkan pukulan dan salah satu pria berjubah hitam meledak dan mati. Dia hanya membunuh satu di antara mereka, tetapi dia tidak membunuh yang lain. Kamu mau ngasih tahu aku sekarang atau tidak? Kalau kamu ngasih tahu, aku akan membiarkanmu hidup. Kata Lu Ming. Namun, pria berjubah hitam yang tersisa tidak takut sama sekali. Dia menatap Lu Ming dengan dingin tanpa rasa takut. Bab 3342, Membunuh menuju kediaman Jenderal. Lu Ming sedikit pusing. Sekali lihat, dia bisa tahu bahwa orang seperti ini adalah pejuang kematian dan pembunuh yang terlatih khusus. Lu Ming telah bertemu dengan orang-orang seperti itu lebih dari sekali atau 2 kali di sepanjang jalan. Orang-orang seperti itu sama sekali tidak takut mati. Hampir mustahil untuk mendapatkan informasi apapun dari mereka. Terlebih lagi, kemungkinan besar ada batasan yang ditempatkan pada jiwa pihak lain. Begitu jiwa itu digeledah, batasan itu akan meledak dan menghancurkan jiwa pihak lain, sehingga mustahil untuk menggeledah jiwa itu. Aku akan bicara, aku akan bicara. Pada saat ini, suara lain terdengar. Itu adalah suara Ming Ze. Ming Ze hanya tersisa 1 jiwa, dan jiwa itu berada di tangan seorang ahli dari klan pertempuran kera gelap. Di alam dewa surgawi, jiwa sudah sangat kuat. Bahkan jika tubuh fisik hancur, jiwa juga dapat menemukan kesempatan untuk dilahirkan kembali. Pada saat itu, dia begitu takut sampai-sampai dia takut mati, jadi wajar saja kalau dia berteriak. Hati Lu Ming dipenuhi rasa gembira, namun dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Katakan padaku, siapa yang mengutus kamu? Aku bilang, kau harus berjanji tidak akan membunuhku. Kata Ming Ze. Baiklah, aku tidak akan membunuhmu jika kau memberitahuku. Kata Lu Ming. Tidak, aku tidak bisa mempercayai janji lisan. Kau harus bersumpah demi esensi hidupmu dan aku akan melepaskanmu. Ming Ze memanggil. Bahkan sekarang, dia masih berani bernegosiasi denganku. Bunuh dia. Ekspresi Lu Ming berubah dingin. Dia melambaikan tangannya ke arah ahli dari klan pertempuran kera hitam. Tidak, tidak, jangan. Ming Ze sangat ketakutan hingga berteriak. Jiwanya gemetar dan hampir pingsan. Berbicara, Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Aku dari rumah jenderal para perebut tanah terlantar.
Jenderal perebut tanah terlantar itulah yang ingin membunuhmu. Ming Ze berteriak. Dia tidak berani menyembunyikan apapun, takut dia akan tertimpa masalah. Pengambil alih tanah terlantar, rumah jenderal. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Ia pernah mendengar tentang kediaman sang jenderal sebelumnya. Tempat itu dekat dengan istana naga yang tersembunyi. Jelaslah pihak lain takut padanya, jadi mereka mengirim orang untuk membunuhnya. Akan tetapi, bagaimana mungkin seorang jenderal pengambil alih tanah terlantar bisa memiliki begitu banyak pusat kekuatan? Bagaimana dengan mereka? Jangan bilang mereka juga dari kantor jenderal pengambil alih tanah terlantar. Lu Ming menatap pria berjubah hitam itu. Mereka bukan dari kantor jenderal pengambil alih tanah terlantar. Ming Ze berkata cepat. Lalu dari mana mereka berasal? Siapa yang mengirim mereka? Lu Ming bertanya. Saya tidak tahu tentang ini. Ming Ze berkata. Dia melihat wajah Lu Ming menjadi gelap. Dia segera berteriak, aku benar-benar tidak tahu. Kau harus percaya padaku. Mereka pergi mencari para pengambil alih tanah terlantar itu sendiri dan berkata bahwa mereka akan membantu para pengambil alih tanah terlantar itu untuk membunuhmu. Mengenai latar belakang mereka, para pengambil alih tanah terlantar itu sendiri bahkan tidak tahu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Ming Ze berteriak keras, takut Lu Ming akan membunuhnya jika dia tidak senang. Lu Ming mengerutkan kening. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan Ming Ze benar. Mereka mengirim orang untuk membunuhku di tempat terbuka. Mereka takut menimbulkan kepanikan di klan lain, jadi mereka diam-diam mengirim orang untuk membantu klan lain membunuhku. Dengan cara ini, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Lu Ming mencibir. Dia bisa dengan mudah menebak rencana pihak lain. Apakah dia putra mahkota atau guru negara? Pikiran Lu Ming sedang berpacu. Karena kedua orang ini yang paling mencurigakan. Tentu saja, pasukan lain juga tidak bisa tidak dicurigai. Misalnya, 9 ketenangan Heavenly King Manor, keluarga LAN, dan keluarga Dewa Perang. Basmi dia, Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke anggota klan perang kera dunia bawah. Anggota klan pertempuran kera gelap itu mengangguk. Kekuatan surgawi meledak, dan kekuatan penghancur melonjak menuju jiwa Ming Ze. Kamu tidak, Ming Ze berteriak ketakutan. Namun, pada saat berikutnya, roh jiwanya meledak dan berubah menjadi abu. Kemudian, Lu Ming menatap pria berjubah hitam terakhir dan berpikir keras. Dia sedang berpikir tentang cara mendapatkan informasi dari pihak lain. Aku akan mencari jiwanya. Pada saat ini, Yuan Chong berbicara. Pasti ada batasan yang ditempatkan pada jiwa pihak lain. Kata Lu Ming. Yuan Chong mengangguk. Kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Kita akan mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Pada akhirnya, Lu Ming mengangguk. Dia hanya bisa melakukannya. Mungkin, dengan kultivasi Yuan Chong yang tak terduga, dia akan mampu memperoleh beberapa informasi. Yuan Chong berjalan mendekat dan melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan dahsyat menyelimuti pria berjubah hitam terakhir. Tubuh lelaki berjubah hitam itu terus meledak, dan darah berceceran di mana-mana. Kultivasinya telah lumpuh total. Dengan kultivasinya yang lumpuh, daya tahannya terhadap pencarian jiwa juga sedikit melemah. Kemudian, ki hantu menyebar dari tubuh Yuan Zi dan menyelimuti pria berjubah hitam itu. Dia mulai mencari jiwanya. Pada saat berikutnya, lelaki berjubah hitam itu mengeluarkan suara gemuruh, dan tanda-tanda muncul di antara alisnya. Kepalanya membesar seolah-olah akan meledak. Seperti yang diduga, ada batasan yang dikenakan pada jiwa pihak lain. Begitu jiwanya digeledah, pihak lain akan menghancurkan dirinya sendiri. Tekan ke bawah. Hancurkan. Yuan Huan berteriak pelan, dan kekuatan sucinya melonjak, mencoba menekan kekuatan pembatasan itu. Cahaya yang menyilaukan menyebar di antara keduanya. Saat berikutnya, dengan suara keras, kepala pria berjubah hitam itu meledak. Dia mati untuk selamanya. Pembatasan telah diaktifkan. Senior Yuan Chong, apakah Anda menemukan petunjuk? Lu Ming bertanya. Dia memiliki secercah harapan. Saya hanya mendapat beberapa pecahan, tapi saya sudah tahu siapa yang mengirimnya. Kata Yuan Chong. Siapa ini? Lu Ming bertanya tergesa-gesa. Kekosongan besar dinasti suci, penasihat kekaisaran. Kata Yuan Chong. Itu memang dia. Mata Lu Ming bersinar dengan cahaya dingin. Jelas, penasihat kekaisaran yakin bahwa Wu Fan telah tewas di tangan Lu Ming.
Ia ingin membalas dendam atas Wu Fan dan bertekad membunuh Lu Ming. Orang tua, suatu hari nanti, aku sendiri yang akan mengambil kepalamu. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Juga, markas besar militer para pengambil alih tanah terlantar tidak perlu ada lagi. Mata Lu Ming bersinar dengan kilatan dingin. Kemudian, setelah membersihkan medan perang, Lu Ming memimpin para pengikut kera dan beberapa anggota klan tempur kera dunia bawah penguasa dewa menuju kediaman para pengambil alih tanah terlantar. Kediaman jenderal para reklamasi tanah terlantar menempati wilayah yang sangat luas yang membentang melintasi beberapa galaksi. Wilayahnya jauh lebih besar dari kediaman seorang prajurit. Tentu saja, Lu Ming tidak perlu melawan mereka satu persatu. Dia langsung pergi ke kediaman jenderal para perebut tanah terlantar. Pada saat itu, sebuah jamuan makan tengah dipersiapkan di kediaman jenderal para pengambil kembali tanah terlantar. Perjamuan ini dimaksudkan untuk merayakan hancurnya istana naga yang tersembunyi dan untuk merayakan para pria berjubah hitam. Jenderal pengambil alih tanah terlantar itu tahu bahwa orang-orang berjubah hitam itu pasti berasal dari latar belakang yang kuat, jadi dia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menjilat mereka. Jenderal penakluk tanah terlantar itu duduk di puncak, meminum anggurnya perlahan, dan menanti kabar baik. Jenderal, tiba-tiba seorang penjaga bergegas masuk. Bagaimana, Ming Ze sudah kembali, kan? Cepat panggil dia. Kata para pengambil alih tanah terlantar. Tidak, seseorang menerobos masuk dan menghancurkan garis pertahanan di luar planet ini. Mereka ada di sini. Kata penjaga itu. Apa? Jenderal perebut tanah terlantar itu tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan berteriak, siapa itu? Pasukan mana itu? Berapa banyak orang yang datang? Saya tidak tahu. Pihak lain hanya mengirim 5 orang. Kata penjaga itu. 5 orang. Mata sang jenderal yang merebut kembali tanah terlantar itu berkedip. Dia jelas sangat terkejut. Dia mengira bahwa para jenderal lainnya datang untuk menyerangnya. Ayo pergi dan lihat. Jenderal para pengambil alih tanah terlantar itu keluar. Ledakan. Begitu dia terbang, dia mendengar ledakan yang mengerikan. Bangunan-bangunan di sekitarnya terus-menerus meledak. Jeritan terdengar saat para ahli terus-menerus terbunuh.